warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari PPDK nomor 005 tahun 2017. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana bab pendahuluan yaitu berisi 5 pasal. Yang pertama yaitu umum, berisi mengenai apa itu pengertian dari gerakan pramuka, tujuan gerakan pramuka, dan tugas pokok dari gerakan pramuka. Pasal yang kedua berisi mengenai maksud dan tujuan dari petunjuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu dasar-dasar kegiatan. Pasal keempat berisi sistematika mengenai petunjuk penyelenggaraan. Pasal kelima mengenai pengertian, diantaranya yaitu pengertian Dewan Kerja, pengertian Sangga Kerja, dan lain sebagainya. Bab 2 berisi mengenai maksud dan tujuan dibentuknya Dewan Kerja, di mana maksudnya yaitu untuk memberi kesempatan kepada para pramuka, penegak, dan pandega untuk lebih berpengalaman di bidang organisasi, dan tujuan dibentuknya Dewan Kerja adalah memberikan kesempatan kepada para pramuka, penegak, dan pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengelolaan dalam bidang organisasi. Selanjutnya yaitu bab yang ketiga berisi mengenai keanggotaan, sifat, status, serta kedudukan dari Dewan Kerja. Serta untuk bab yang keempat berisi mengenai fungsi dan tugas pokok dari Dewan Kerja, di mana fungsinya berisi 5 fungsi dan tugas pokoknya berisi 10 tugas pokok. Bab 5. Tanggung jawab dan laporan Dewan Kerja. 1. Tanggung jawab Dewan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugas pokok serta kebijakan kepada Muspanitra dan kuartirnya. 2. Laporan. Dewan Kerja memberikan laporan atas kegiatan yang dilaksanakan berikut pertanggungjawaban keuangan kepada kuartir melalui ketua kuartir. B. Dewan Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan serta berkala dalam sidang paripurna. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. 1. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultatif dalam hal memikirkan, merencanakan, dan memutuskan dalam menilai kegiatan pramuka. 2. Hubungan antar Dewan Kerja berupa informatif, koordinatif, dan konsultatif. 3. Hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas pengetahuan dan melalui kuartir. Bab 7. Masa bakti. 1. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. 2. Sebelum Dewan Kerja hasil Muspanitra disahkan melalui surat keputusan kuartir, maka pengurus Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra tetap menjalankan fungsi dan tugas kerja. Selanjutnya ada tentang organisasi Dewan Kerja. Pertama ada tentang struktur Dewan Kerja di kuartir. Tingkat nasional disebut Dewan Kerja Nasional atau DKN. Selanjutnya tingkat daerah DKD, tingkat cabang DKC, tingkat ranting DKR. Dan kemudian yang kedua ada struktur keorganisasian Dewan Kerja. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan ketua bidang yang semuanya merangkap menjadi anggota, dan juga beberapa anggota. Yang ketiga yaitu komposisi kepengurusan Dewan Kerja. Komposisi kepengurusan Dewan Kerja, jika ketuanya itu adalah putra, maka wakilnya putri. Hal tersebut juga berlaku untuk sebaliknya. Untuk jumlah Dewan Kerja sendiri dalam Muspanitra ditetapkan 21 orang. Jadi total keseluruhan anggota Dewan Kerja itu adalah ganjil. Jangan dalam Dewan Kerja terdiri ada 4, yaitu bidang kajian kepramukaan, bidang kegiatan, bidang pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir adalah bidang penelitian dan evaluasi. Selanjutnya bab ke-9 yaitu pembagian tugas Dewan Kerja. Yang pertama, ketua bertugas untuk memimpin jalannya kegiatan sesuai tugas dan pokok Dewan Kerja. Wakil ketua itu membantu Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas dan pokok fungsinya dan menggantikan ketua ketika ketua berhalangan dengan mandat dari ketua. Sekretaris yaitu membantu dan bertanggung jawab dalam keadministrasian kegiatan di Dewan Kerja, dan bendahara bertugas dan bertanggung jawab atas keuangan dan barang-barang yang ada di Dewan Kerja. Ketua bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bidangnya dalam melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan tugas dan pokok bidang dan diselaraskan dengan Dewan Kerja. Untuk seluruh anggota Dewan mempunyai tugas dan pokok tanggung jawab secara bersama-sama untuk membantu ketua dan wakil ketua dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan pokok fungsi Dewan Kerja. Selanjutnya bab 10, fungsi, tugas, dan mekanisme bidang dalam Dewan Kerja. Pertama adalah bidang kajian kepramukaan. Bidang kajian pramukaan bertugas untuk merencanakan, memikirkan, dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan
pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega secara konsepsional. Selanjutnya yaitu memberikan pertimbangan dan masukan kepada kuartir maupun wadah pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai pramuka penegak dan pramuka pandega. Selanjutnya adalah bidang kegiatan. Memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan kepramukaan dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan kepramukaan, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Selanjutnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Dan selanjutnya yaitu adalah bidang pembinaan dan pengembangan. Itu memikirkan, merencanakan, dan mengorganisasikan, mengkoordinasikan bentuk pembinaan pengembangan bagi pramuka penegak pandega yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada lembaga yang berwenang serta pelaksanaan kegiatan pengembangan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Bersama kuartir melaksanakan hubungan kerjasama dengan pihak lain di luar gerakan pramuka berkaitan dengan pengembangan kegiatan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega. Selanjutnya, bidang penelitian dan evaluasi. Memikirkan, merencanakan, mengorganisasikan bentuk pelaksanaan penelitian atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Memikirkan, merencanakan, dan organisasikan pelaksanaan evaluasi atas pembinaan dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan mutu pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11, 12, 13, dan 14 mengenai sistem administrasi dan perancangan kerja. Sistem administrasi dan perancangan kerja itu mengikuti sistem administrasi kuartir. Sistem administrasi internal Dewan Kerja meliputi persuratan internal Dewan Kerja dengan kuartir, pengarsipan surat menyurat, dan dokumen lain yang berkaitan dengan Dewan Kerja maupun pramuka penegak dan pandega. Dewan Kerja melalui ketua dan wakil ketuanya turut serta dalam menyusun anggaran kuartir yang berhubungan dengan pramuka penegak dan pandega. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 12 tentang keuangan Dewan Kerja. Dana yang dialokasikan kepada Dewan Kerja untuk menjalankan fungsi dan pokok dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dengan mengikuti sistem keuangan yang berlaku di kuartir. Sumber keuangan Dewan Kerja meliputi alokasi dana kuartir, usaha dana Dewan Kerja, iuran peserta kegiatan. Hal-hal yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja dan bersangkutan atas bertujuan kuartir. Selanjutnya bab 13, Sangga Kerja, Kelompok Kerja, Unit Kegiatan. Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dengan meminta bantuan para pramuka, penegak, dan pandega atau orang yang dianggap ahli. Sangga kerja, kelompok kerja, unit kegiatan yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Kemudian bab 14, Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan berkedudukan sebagai dewan yang mengawasi pelaksanaan kode kehormatan pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Dewan Kehormatan tidak bersifat tetap melainkan dibentuk hanya pada saat diperlukan. Sidang Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja yang bersangkutan dan hasil sidang Dewan Kehormatan dilaporkan kepada Ketua Kuartir. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke bab 15, yaitu berkaitan dengan rapat-rapat di Dewan Kerja. Rapat-rapat di Dewan Kerja sendiri itu ada 6, yaitu rapat pleno, rapat terbatas, rapat bidang, rapat koordinasi, rapat konsultasi, dan juga hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat yang telah diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Selanjutnya di bab 16 itu akan membahas berkaitan dengan sidang paripurna. Sidang paripurna sendiri itu adalah sidang yang dilaksanakan paling sedikit itu 1 kali dalam setahun sebelum pelaksanaan rapat kerja kuartir. Di bab ke-17 kita akan membahas berkaitan dengan musyawarah, yaitu muspanitra, musyawarah pramuka penegak dan pandega putri putra, biasa dipanggil muspanitra, dan juga ada muspanitra luar biasa. Biasanya jika ada hal-hal yang khusus mendesak berkaitan dengan keadaan atau prakarsa Dewan Kerja. Saya akan menyampaikan bab 19, proses seleksi anggota. Anggota Dewan Kerja dipilih melalui sebuah proses seleksi dan dipilih tim formatur Dewan Kerja dan ditetapkan dalam muspanitra. Seorang penegak pandega harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan muspanitra, dan setiap pramuka penegak pandega harus memiliki surat keterangan aktif dari gugus depan dan surat mandat dari kuartirnya. Bab 20, hak dan kewajiban anggota Dewan Kerja. Setiap Dewan Kerja memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja. Dewan Kerja berhak berpendapat dan selalu mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Kerja.
Kemudian bab 21 pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Kerja. Apabila seorang anggota Dewan Kerja tidak dapat menjalankan fungsinya, maka dapat diberhentikan maupun penggantian Dewan Kerja. Bab 22 penutup, kepada seluruh kuartir dapat menjalankan dan mematuhi peraturan dengan pengelolaan Dewan Kerja, Pramuka Penegak dan Pandeglang.